TOEFL quiz. Jadi kami berharap bahwa peserta yang hadir bisa mengikuti tes TOEFL untuk besok ini. Syaratnya hanya mengikuti setidaknya 2 kali pelatihan yang diadakan dari kemarin lusa hingga hari ini. Dan juga untuk bagi yang peserta mendapatkan nilai tertinggi ketika TOEFL quiz besok juga akan mendapatkan hadiah berupa voucher dari kami berupa uang tunai nantinya, nominalnya juga nanti akan tahu sendiri ya. Tapi kami berharap semua peserta yang hadir di sini bisa mengikuti tes TOEFL besok. Oke, tidak lama untuk sambutan hari ini, langsung saja ke materi kepada Mbak Estuning Tias. Bagaimana, sudah siap? Siap. Oke, baik. Langsung ya, saya kembalikan kepada Mbak Estuning Tias untuk menyampaikan materi reading section hari ini. Silakan Mbak Estuning Tias. Oke, terima kasih Mbak Alda Fitriani. Oke, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat sore teman-teman. Masih semangat hari ini? Semangat dong. Lumayan. Harus tetap semangat ya teman-teman. Oke, kita sekarang memasuki hari ketiga. Terus hari ini kita memasuki sesi reading gitu. Jadi tips and tricks in reading gitu. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Jadi hari ini saya tidak sendiri gitu. Saya bersama my partner. Jadi di sini perkenalan terlebih dahulu, nama saya Sedang Tias Mahanani. Saat ini masih belajar juga di Fakultas Ilmu Budaya ya di Erlangga di Ilmu Linguistik. Dulunya S1-nya saya di Jogja gitu di UNY. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dari Jogja, saya asli situ dan dulu S1-nya juga di situ di Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, untuk ini partner saya monggo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Uswatun Hasana. Saya sama seperti Mbak Tias ini. Saya masih mahasiswa di S2 Ilmu Linguistik Universitas Erlangga Surabaya. Lah untuk S1 saya mengambil sastra Inggris di UIN Sunan Ampel Surabaya. Barangkali ada yang dari UIN Sunan Ampel juga di sini. Monggo Mbak Tias. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan belajar tentang reading gitu. Bisa next slide, Mas Farisi? Nah, sebelumnya teman-teman, mungkin kita udah tahu ya kalau reading itu adalah reading itu adalah bagian ketiga dari TOEFL. Jadi pertama adalah listening, habis itu kita tahu structure atau written gitu. Yang ketiga adalah reading. Nah, reading ini jadi bagian yang terakhir dan kadang ini kondisi psikologis kita itu udah capek, udah lelah gitu kan. Udah tinggal mungkin 30%, 40% gitu. Karena mungkin kita kepikiran yang tadi misalkan listening terus kita mikir ya ampun tadi kayaknya listening banyak yang salah deh kayak gitu. Terus written structure dan sebagainya tadi kan kita juga berpikir lagi, aduh kayaknya ini harusnya gini deh, ini harusnya tadi nggak gini kayak gitu. Itu udah kena mental kalau orang sekarang. Jadi reading ini bagian terakhir dan kita harus menghadapi time gitu. Jadi karena reading ini banyak, terus waktunya juga terbatas gitu. Jadi kita harus tahu strateginya itu gimana. Oke, jadi di sini kita akan sharing ke teman-teman tentang tips and trick, terus strategi, terus materi, terus latihan soal. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman, kalau misalkan kalian menghadapi reading gitu, apa sih kesulitan yang dihadapi gitu? Mungkin boleh sharing menggunakan chat box di bawah di sini. Apa mungkin kesulitan teman-teman kalau misalkan
kalau misalkan menghadapi reading gitu. Atau mungkin Kak Safira bisa sharing kalau misalkan reading tuh apa sih yang di kendalanya gitu. Kendalanya tuh kenapa? Yang pasti karena kita reading section ini kan terakhir ya, jadi kita mengerjakan reading section ini dengan sisa-sisa tenaga dan pikiran yang ada. Setelah kita sudah pusing mengerjakan listening dan structure ya, dan juga pasti keterbatasan waktu dibandingkan dengan jumlah bacaan yang panjang. Jadi kita lihat aja udah capek kan, udah nggak mood untuk nggak mood. Jadi itu sih kendalanya, Kak. Oke, benar banget. Itu juga sama ya, mungkin kebanyakan orang juga menghadapi hal yang sama gitu. Jadi kalau kita baca nih ada beberapa teman-teman juga yang udah share katanya terlalu banyak. Terus habis itu lihat bacaannya panjang udah pusing dulu, Kak. Bener. Terus bingung mau fokus baca di mana. Terus ini bacaannya panjang katanya. Oke, emang itu hal umum ya. Juga minim katanya, Kak. Vocabnya minim. Oh iya, benar. Jadi kita menghadapi bacaan yang panjang, terus kita nggak tahu ini tuh kata apa sih sebenarnya gitu. Terus mungkin kita pernah juga baca gitu, kalau di dalam teks itu pasti ada pertanyaan tentang vocab ini sinonimnya apa, closest meaning tuh bla 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 kayak gitu kan. Nah, itu makanya kita di sini berbagi ke teman-teman untuk supayanya gimana sih strateginya kita supaya bisa memaksimalkan dan poinnya itu benar gitu. Oke, jadi di sini ada strategi, ada materi, ada latihan soal. Oke, bisa lanjut Mas. Next slide. Yang share screen Mbak Danti ini. Oh iya, maaf Mbak Danti. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar ya, ini agak nggak bisa bisa diklik. Oke, masuk ke general tips-nya. Jadi pertanyaannya teman-teman adalah gimana supayanya kita itu bisa mengerjakan reading gitu. Tips yang pertama adalah mungkin ini udah klise ya, udah banyak sekali kalau kita lihat di YouTube, di di bimbel mungkin atau di buku-buku ketika kita belajar TOEFL, perbanyak bacaan. Read and read. Tapi itulah yang menjadi kunci. Kenapa? Karena ketika semakin kita banyak pengetahuan kita, semakin kita peka terhadap suatu bacaan itu bakalan membantu kita untuk mengejarkan TOEFL. Di sini nggak cuma dalam reading section, tapi juga di listening, juga di structure gitu, itu bakalan membantu gitu. Jadi kita harus sedikit memaksa diri kita untuk baca gitu. Mungkin agak susah awalnya gitu, tapi mulailah dengan sesuatu yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman suka baca novel, itu bisa dari baca novel dulu. Habis itu mungkin teman-teman suka baca film, boleh ke film dulu. Habis itu ketika kita udah bisa agak-agak terbiasa, kita move ke yang lebih akademis gitu. Karena kan TOEFL ini kan sebenarnya teksnya lebih ke teks-teks akademik gitu. Jadi kita bisa ke jurnal, bisa ke artikel, bisa ke online newspaper gitu. Dari situ kita pasti akan kepekaan kita terhadap bacaan, terus structure kalimatnya, gitu kita bakalan kalau kalimat ini berarti seperti ini. Kalau vocab ini ternyata tuh artinya seperti ini loh. Nah, itu bakalan otomatis gitu. Otomatis kita tambah pengetahuan, tambah vocabulary yang nantinya akan sangat membantu kita untuk mengerjakan TOEFL gitu. Tapi nggak harus langsung jeret gitu ya, kita berprogres sedikit tapi berprogres gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu mempersiapkan diri, karena TOEFL ini yang kita tahu ya, TOEFL itu penting. Kenapa? Karena kalau kita, apalagi anak zaman now gitu, kalau kita mau apply ke perusahaan atau misalkan kita mau tes misalkan CPNS gitu kan, ada beberapa instansi yang mewajibkan TOEFL-nya harus segini, sertifikatnya harus ada dan sebagainya. Maka untuk zaman sekarang itu udah sangat-sangat penting gitu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri gitu, baca, terus habis itu latihan gitu, dan bisa dengan teori do, learn, and teach gitu. Jadi kita mengerjakan,
kita belajar, kita mengerjakan, dan kita meng-teach gitu, kita mengajarkan ke orang lain. Kenapa kayak gitu? Karena dengan kita mengajarkan ke orang lain, pemahaman kita itu bakalan lebih bertambah, bakalan lebih mateng, dan kita bakalan lebih menguasai. Seperti itu. Nah, terus tips selanjutnya adalah kenalilah model pertanyaan atau petunjuk. Nah, ini kunci gitu. Jadi kita di reading itu pertanyaannya itu mostly ya gitu-gitu aja gitu. Jadi ada tentang misalkan kalau kita lihat tuh ada tentang topik, terus misalkan kayak Kak Safira tadi tentang vocabulary kayak gitu. Nah, itu ketika kita udah ngerti model pertanyaannya, kita langsung otomatis udah bisa udah bisa langsung mengarahkan. Oh, ternyata ini penulis tuh mau ini tuh tentang topik gitu. Nah, topik tuh biasanya di mana gitu. Misalkan di first sentence gitu. Jadi kita udah langsung bisa menuju ke situ gitu. Terus next membaca pertanyaan terlebih dahulu. Membaca pertanyaan terlebih dahulu di sini untuk menyingkat waktu gitu. Jadi apakah dalam reading itu kita harus baca keseluruhan teks, keseluruhan paragraf dan sebagainya itu jangan dulu teman-teman, karena mungkin kalau kita nanti kayak gitu, kita bakalan terfokus ke hal-hal yang akan mengganggu kita. Dalam artian, misalkan kita baca dulu dari kalimat pertama gitu kan, dari kalimat pertama, terus kita nggak paham, kita nggak tahu nih kata-katanya apa sih artinya, kita ngulangin lagi dari awal sampai mungkin 2 kali 3 kali itu waste time gitu. Jadi itu bakalan memangkas waktu kita untuk mengerjakan yang lainnya. Jadi tipsnya selanjutnya adalah baca pertanyaan terlebih dahulu baru kita membaca teksnya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah be calm. Jadi kita harus tetap tenang. Kalau kita tenang, kita nggak panik gitu, itu bakalan kita lebih rileks, kita bisa mengerjakan lebih leluasa gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan psikologis yang udah udah kena mental gitu, kalau orang zaman sekarang ya, udah kena mental duluan gitu, udah drop, masih mikirin yang yang structure, yang listening tadi, itu bakalan mengganggu kita gitu. Jadi be calm, jangan panik. Pikirannya adalah reading ini yang udah gitu, move on gitu, udah yang istilahnya kita move on dari hal-hal yang udah kita lakukan itu, yang structure listening itu udah tinggalin gitu. Nah sekarang tenang gitu, jadi kita fokus ke reading. Nah reading ini bisa memaksimalkan kita untuk untuk mendapatkan skor yang maksimal. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau di reading ini jumlah soalnya itu ada 50 teman-teman. Dan waktunya itu cuma 55 menit dengan jumlah bacaan 5 teks, dan kata-katanya itu sekitar 250 sampai 400 kata. Bisa lebih gitu. Jadi kan panjang gitu ya. Panjang, terus kata-katanya mungkin nggak familiar dengan kita gitu. Jadi kita harus tahu, oh ternyata waktunya sekian, soalnya sekian. Nah, kita harus bisa memanage itu. Jadi 1 menit untuk membaca setiap pertanyaan dan 5 menit untuk membaca cepat gitu. Oke, next. Next tentang strategi, monggo Kak Safira. Baik, nah kalau sebelumnya Kak Tia sudah menjelaskan tentang tips secara umum dalam mengerjakan reading section. Kali ini saya mencoba lebih spesifik ya. Kita akan membahas mengenai strategi menjawab pertanyaan di reading section ini. Nah, ada 4 hal yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda ingat bahwa ini. Nah, yang pertama, baca sebagian dan baca sekilas. Bagian mana sih yang harus dibaca? Nah, kita perlu mengetahui, kita perlu notice bahwa kendala di reading section ini adalah banyaknya bacaan dan keterbatasan waktu yang tersedia. Maka kita harus bekerja seefisien mungkin. Pun juga kita tidak punya waktu untuk membaca dengan detail. Jadi, kalian jangan terpaku pada arti dari setiap kalimat. Jadi, kalian pasti ada di kondisi di mana kalian nggak tahu arti dari sebuah kata di dalam kalimat. Kalian nggak perlu terlalu memikirkan sehingga kalian hanya akan membuang-buang waktu. Jadi kalian baca kata selanjutnya, tetap move on gitu. Nah,
Kemudian yang kedua, baca dan kenali pertanyaan. Mengapa kalian harus membaca dan mengenali pertanyaan terlebih dahulu? Jelas ya, kalau misalnya kita ke rumah seseorang nih, otomatis kan kita butuh alamat ya. Nah, dalam TOEFL ini pertanyaan ini fungsinya sama dengan alamat itu. Jadi membaca pertanyaan sangat diperlukan dalam mengetahui tujuan kalian dalam mencari jawaban. Sedangkan mengenali pertanyaan sangat berguna dalam menentukan posisi di mana kita harus mencari jawaban tersebut. Jadi pertanyaan itu ada berbagai jenis ya, ada bermacam-macam tipe. Nah, pun juga letak jawaban setiap tipe itu berbeda-beda. Jadi kita awal itu setelah kita membaca, kita mengidentifikasi nih, oh ini pertanyaan tentang apa, terus kita carinya harus di paragraf yang mana, itu perlu kalian ketahui. Kemudian identifikasi keywords. Saya rasa kalian sudah familiar ya dengan kata keyword, kata kunci. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih apa yang sebenarnya yang dinamakan keywords itu? Menurut kalian keyword itu apa sih? Silahkan. Mungkin bisa ditulis di chat box atau open mic. Mungkin Mas Farisi mau menyampaikan pendapatnya kalau keyword itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kata kunci benar. Kata kunci. Kata yang menuntun ke jawaban benar. Benar. Ini benar nih. Nah, secara lebih jelas lagi sebenarnya keywords itu merupakan kata-kata atau frasa yang diulang berkali-kali, yang menjadi highlight dalam bacaan. Jadi itu seperti artis dalam bacaan itu tersendiri. Kemudian, keyword dapat berbentuk kata benda atau objek bacaan, tempat, waktu, pun juga kalimat unik yang sebenarnya tidak familiar buat kalian lah. Aspek ini sangat berguna dalam proses scanning jawaban kalian karena kita harus membaca cepat ya. Jadi kita harus menentukan kata kuncinya. Kemudian guess and move on. Jika kalian di kondisi di mana kalian benar-benar have no idea nih about the answer, kalian harus menggunakan insting kalian untuk menebak. Mengapa kalian harus menebak? Nah, kalian disarankan untuk tidak melewatkan satu soal pun. Kalian harus menjawab karena setiap jawaban yang salah itu tidak mengurangi nilai Anda. Nah, itu juga dapat menjadi peruntungan bagi kalian. Lumayan kan kalau misalnya jawaban yang sebenarnya kalian nggak tahu, kalian tebak, ternyata benar. Nah, maka dari itu kalian tidak boleh melewatkan kesempatan itu untuk menjawab semua soal. Kalian juga harus move on dari jawaban yang misal kalian ragu. Jangan terlalu kalian pikirkan, jangan dibuat menjadi beban. Ya sudah, kerjakan saja. Kalau misalnya ada sisa waktu di belakang, baru kalian cek lagi. Begitu. Selanjutnya, Mbak Danti. Nah, ini ada bagan alur pencarian jawaban. Memang dalam mencari jawaban yang tepat, memang alur pencarian jawaban itu bergantung pada tipe-tipe pertanyaan. Namun, sebagian besar disarankan untuk membaca dan memahami pertanyaan terlebih dahulu. Itu sudah pasti ya. Kemudian setelah memahami pertanyaan, barulah kita menuju bacaan. Kita disarankan untuk membaca cepat, sembari memindai jawaban. Kita juga bisa memaksimalkan penggunaan keywords yang kita yang sudah kita tentukan. Kemudian, jika kalian sudah menemui jawaban nih di bacaan, kemudian aku merasanya kok ini jawabannya ya, ternyata di possible answer-nya kok beda. Ya memang karena biasanya yang ada di possible answer itu merupakan kalimat yang sudah diparafrase atau dimodifikasi sehingga terlihatnya tidak sama, namun sebenarnya maksudnya tuh sama begitu. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini saya mempunyai bagan struktur bacaan. Jadi perlu kita ketahui dalam satu bacaan itu dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama introduction, kemudian body, jumlahnya itu bebas ya. Kemudian ada conclusion. Nah,
Setiap bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Lah, kita lihat di introduction ini biasanya memuat tentang gagasan utama, topik utama, attitude. Yang dinamakan attitude di sini itu bisa menjadi letak, lokasi, situasi, setting, dan lain-lain. Sedangkan di bagian body ini memuat beberapa detail information atau fakta-fakta kecil mengenai objek bacaan. Dan yang terakhir, ini kesimpulan. Saya rasa kalian sudah paham ya tentang apa itu kesimpulan. Di paragraf ini biasanya itu memuat tentang kumpulan-kumpulan poin penting yang dijadikan satu, kemudian menjadi statement yang mewakili seluruh bacaan. Ini juga dapat berisi pandangan atau pendapat dari si penulis. Kalau bisa kita lihat ya, intinya tuh awalnya tuh gambaran besarnya tuh ada di introduction, kemudian diperjelas lagi di bagian body 1, body 2, body 3, kemudian disimpulkan di bagian conclusion. Kita harus mengetahui itu. Nah, untuk di bagian body 1, body 2, body 3 ini biasanya tempat di mana kita untuk mencari jawaban tentang detail information yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya, nah yang selanjutnya ini mengenai jenis pertanyaan dalam reading yang akan dijelaskan dengan Mbak Tias. Monggo Mbak Tias. Oke, bisa ke slide sebelumnya dulu Mbak Danti. Oke, sebelum kita masuk ke yang tadi yang nomor 3. Nah, sebelum kita masuk ke jenis pertanyaan dalam reading teman-teman. Sebelumnya saya pengen teman-teman menuliskan target skor kalian gitu. Tolong teman-teman menuliskan di chat box. Kan kalau TOEFL itu kalau nggak salah itu around 361 sampai 677 gitu. Jadi target skornya teman-teman tuh berapa sih sebenarnya? Coba boleh dituliskan di chat box. Oke, udah ada yang 550, 555, 677, 663, 520. Ayo yang belum. Wow, bagus 600. Lagi, ayo. Ada lagi yang mau perkataan menuliskan. Kan doa ya. Silahkan. Nah. Apalagi hari ini Jumat ya. Hari Jumat habis asar tuh malaikat tuh mengamini gitu. 550. Oke, 550. Oke, bagus ya teman-teman. Jadi, kenapa kita harus ada target? Karena ketika ada target gitu, ketika kita mempunyai target itu kita pasti akan termotivasi gitu. Tapi kalau kita nggak ada target, kita bakalan ya udah let it flow aja, jalan ya udahlah jalanin aja gitu. Kan itu juga nggak bagus, apalagi dalam hubungan kan nggak bagus ya kalau jalanin aja gitu. Jadi harus ada kepastian gitu, harus ada target supayanya apa? Supaya kita termotivasi, terus supayanya kita juga bisa nge-push diri kita. Oh ternyata targetku tuh segini, usahaku seberapa gitu. Jadi kalau kita udah ada udah ada target, kita ada motivasi, kita bisa lihat usaha kita seberapa supaya bisa achieve goal-nya itu. Oke, terima kasih teman-teman. Terus ini masuk ke jenis pertanyaan dalam reading. Kalau teman-teman ngerjain soal reading gitu, atau kita mungkin ada yang udah berpengalaman gitu, udah tes berapa kali atau mungkin ini udah latihan gitu di buku-buku, jenis pertanyaan dalam reading tuh apa aja sih yang biasanya ditanyain gitu di reading? Mungkin ada yang mau open mic atau bisa juga ditulis di chat. Apa yang biasa pertanyaannya itu teman-teman temukan gitu di reading? Monggo, teman-teman. Oke, what is the closest meaning gitu? Itu relate ke vocabulary ya, Kak Vira ya. Terus ada apa lagi teman-teman? Yang lainnya? Yes, topik, benar. Topik, vocab, refers to gitu. Itu reference gitu. Oke, sip teman-teman. Terima kasih. Oke, main idea. Ya, sip. Oke, next slide Mbak Danti. Oke, benar ya teman-teman bahwa jenis pertanyaan dalam reading ini garis besarnya adalah seperti ini. Pertama adalah tentang topik atau tema gitu. Yang kedua tentang gagasan
utama. Terus judul, ada juga beberapa soal yang menanyakan tentang judul yang cocok untuk bacaan ini tuh apa gitu. Terus tujuan. Terus habis itu ada informasi detail, terus juga ada kesimpulan dan reference gitu. Jadi garis besarnya dalam reading itu pertanyaannya ya kayak gini aja gitu. Tapi kan yang dimainin itu ada teksnya. Teksnya berbeda-beda dengan jenis teks yang berbeda, dengan vocab yang berbeda. Nah, teman-teman harus paham tentang jenis-jenis pertanyaannya ini supaya apa? Ketika kita membaca soal gitu, kita langsung bisa mengarahkan jawabannya gitu. Misalkan topik, oh yang dicari tentang topik, langsung kita bisa nanti ke first sentence misalnya seperti itu. Oke, pertama kita akan membahas tentang topik atau tema. Next slide. Nah, oke. Topik atau tema. Jadi topik itu apa sih gitu? Topik itu merupakan sebuah subjek utama bacaan. Bisa berupa inti isi tulisan atau judul tulisan. Jadi topik itu adalah apa yang dibahas dalam teks tersebut gitu. Nah, perlu teman-teman ingat gitu bahwa topik itu harus mencerminkan seluruh paragraf. Jadi nggak bisa topik itu cuma mencerminkan atau merangkum satu paragraf, tapi harus merangkum keseluruhan paragraf. Kalau di dalam bacaan itu ada 4 paragraf, berarti topiknya itu harus merangkum atau melingkupi 4 paragraf tersebut. Nggak cuma mungkin di paragraf pertama aja, atau misalkan di paragraf terakhir, atau di paragraf tertentu, tapi harus the whole gitu ya, the whole paragraf gitu, jadi semuanya gitu. Nah, contoh pertanyaan topik itu pertama adalah what is the main topic of this passage gitu. Apa topik utama bacaan ini gitu. Teman-teman pasti udah sering ya lihat ini what is the main topic of this passage gitu. Atau kalau enggak the text is mainly talking about. Nah, bacaan ini terutama sedang membicarakan tentang apa sih gitu. Atau the passage is about bla 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 gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih cara kita supaya kita itu bisa menentukan topik dalam suatu bacaan itu dengan tepat dan cepat gitu. Jangan cuma cepat tapi nggak tepat, tapi tepat dan cepat gitu. Nah, ini ada tips and triknya. Lanjut, Mbak Denti. Nah, tips yang pertama, baca kalimat pertama dan terakhir pada tiap-tiap paragraf bacaan. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita scanning kalimat pertama dan terakhir pada tiap-tiap paragraf bacaan gitu. Kenapa harus tiap-tiap paragraf? Karena ini topik gitu. Jadi kita harus melingkupi seluruh paragraf yang ada gitu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, misalkan ada juga sampai paragraf 4. Jadi baca setiap kalimat pertama dan terakhir pada tiap-tiap paragraf bacaan. Yang kedua, sama kayak Kak Safira tadi, bahwa keyword gitu. Temukan kata kunci yang selalu diulang-ulang, baik pada bagian awal, tengah, atau akhir, terutama bagian simpulan. Nah, kata kunci itu bisa berupa sinonim gitu. Jadi bisa kata-kata yang dalam teks itu sering dijumpai atau sering muncul gitu. Kalau kata Kak Safira tadi kan artisnya gitu kan. Jadi itu harus kita highlight itu, oh kata kuncinya ini. Nah, itu juga penting. Itu akan menentukan juga topik apa sih sebenarnya di bacaan ini gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah jika pertanyaan mengenai suatu topik, maka jawabannya berupa suatu kata atau bentuk frasa. Biasanya seperti itu. Jadi, biasanya berupa sebuah kata atau frasa. Oke, next. Kita latihan soal ya, teman-teman. Next slide. Kita ada satu soal nih tentang John Dewey. Oke, diharapkan teman-teman di sini aktif juga untuk sharing, kita sama-sama belajar gitu. Boleh open mic, boleh chat box gitu. Kira-kira ini jawabannya tentang apa sih gitu. Oke, teman-teman ya, masih semangat ya? Harus dong, harus. Mas Kak, semangat Kak. Oke, siap. Kita latihan di soal ini gitu. What is the topic of the passage gitu. Kita mengaplikasikan strategi pertama gitu. Kita melihat karena ini hanya ada satu paragraf gitu. Kita langsung lihat di sini di kalimat yang aku warnain putih ini.
In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, di sini di sini kita udah tahu ya, kita meng-highlight satu kalimat awal, kalimat pertama ini bahwa si John Dewey ini, orang ini membuat perbedaan antara intelligence and reasoning. Apa kata kunci yang bisa kita highlight? Pertama adalah John Dewey, nih orang ini. Terus kita ada distinction, itu perbedaan. Terus ada intelligence and reasoning. Oke, terima kasih Kak Humaira, Kak Anindya Ulfa. Oke, yang lain juga boleh ya sharing tentang jawaban kalian gitu. Nah, terus kita langsung ke ininya, ke optionnya gitu. Kita bisa eliminasi, kita pakai eliminasi. The intelligence of John Dewey. Apakah kalimat paragraf ini gitu menceritakan tentang kecerdasannya si John Dewey? Enggak ya, karena di sini dia itu membuat perbedaan antara intelligent and reasoning. Berarti yang A ini salah gitu. Yang B, distinction made by John Dewey. Perbedaan yang dibuat John Dewey. Perbedaan yang apa gitu kan? Perbedaan yang apa? Padahal di sini dijelasin tentang intelligent and reasoning. Berarti yang B ini tidak gitu. Terus yang C, Dewey's idea about on how ability to reason. Nah, ini enggak juga ya, karena di sini yang dia tekanin adalah perbedaan gitu. Ada kata kunci distinction about intelligence and reasoning. Berarti enggak gitu. Oke, sekarang kita lihat yang D. Yang D ini how intelligence differs from reasoning in Dewey's work gitu kan. Di sini ada kata differs. Ini juga perbedaan gitu ya. Jadi bagaimana intelligence ini dibedakan dengan reasoning dalam Dewey's work gitu. Dewey's work ini adalah ini filosofi John Dewey ini. Jadi karyanya si Dewey ini meliputi bagaimana dia membedakan antara intelligence dan reasoning. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah D gitu. Oke, sampai saat ini sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Eka Suciati D, insya Allah benar. Oke, terima kasih. Kita ke soal selanjutnya. Next. Soal selanjutnya agak lebih panjang ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak ngantuk dan masih semangat gitu. Jadi di sini kita ada 4 paragraf. Kalau tadi cuma 1, sekarang ada 4 paragraf. Di situ ada tentang the walnut tree gitu. Nah ini juga pertanyaannya, kita langsung ke pertanyaan dulu. Jadi what is the topic of this passage gitu. Jadi apa sih topiknya di teks ini gitu. Kita langsung ke kalimat pertama. Di setiap paragraf. Paragraf pertama, the walnut tree produces wood that is used for countless purposes and is considered the finest wood in the world. Apa yang bisa kita highlight? Keywordnya adalah walnut tree. Terus bisa kita highlight juga dia wood gitu kan. Terus dia finest wood gitu. Jadi si walnut tree ini adalah pohon yang digunakan untuk berbagai keperluan gitu dan dikategorikan sebagai pohon yang terbaik gitu di dunia. Nah, itu ide yang paragraf pertama. Nah, kita move ke paragraf yang kedua. Yang ini kita abaikan dulu ya. Kita move ke paragraf kedua. In fact, just about every part of the walnut is unusually hard and strong. Nah, udah beda lagi. Idenya udah beda lagi. Di sini menjelaskan bahwa walnut ini adalah setiap bagiannya itu keras gitu dan kuat. Nah, udah sampai sini kita move lagi ke paragraf yang ketiga. Yet every part of the walnut is useful to people gitu. Jadi setiap bagian dari walnut ini berguna bagi orang-orang. Nah, udah ada 3 idea. Nah, yang terakhir, walnut trees exude a chemical into the soil near their roots which can be poisonous to some trees and shrubs. Jadi di sini ada ide lagi, ada gagasan lagi di mana walnut ini memproduksi zat kimia gitu yang bisa membahayakan bagi beberapa pohon di sekitarnya.
gitu. Nah, kita udah dapat tuh ide dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Langsung kita eliminasi dengan kita melihat jawabannya. Dan ingat ya teman-teman bahwa yang saya tekanin tadi bahwa kalau topik itu harus mewakili seluruh paragraf gitu. Kita lihat yang A, the use of walnut wood in furniture. Apakah ini? Apakah seluruh paragraf itu berisi tentang ini? Nah, enggak ya teman-teman, karena di sini furniture itu hanya menjelaskan di dalam paragraf 1. Berarti yang A ini kita hempas, ini salah gitu. Nah, yang kita jump dulu ke C gitu. Where to plant walnuts gitu, yang C. Ini juga enggak, karena irrelevant gitu, enggak ada informasi di sini gitu. Yang D, Trees of North America, ini juga enggak. Ini tidak mewakili seluruh paragraf dalam bacaan ini. Jadi jawabannya adalah walnut trees. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Ya, benar B, 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 B. Oke, next. Kak, penjelasan tentang gagasan utamanya bisa disembunyikan dulu. Oke. Nah, sebelum kita memulai tentang apa sih pengertian gagasan utama tersebut, nih, saya punya pertanyaan nih. Kira-kira antara topik dan gagasan utama itu beda apa enggak? Kalau misal beda, bedanya di mana? Silahkan kalian mencoba menjawab di chat box bisa, open mic juga bisa, silahkan. Beda tuh Kak, katanya Kak Humaira tuh. Nah, Kak iya. Humaira tuh boleh open mic mungkin, kenapa beda? Boleh, gimana? Kenapa kok beda, Kak Ira? Kalau topik itu kan lebih ke keseluruhan kan menurut Kak Tias tadi. Kalau gagasan utama itu kayaknya lebih ke per paragrafnya, mungkin seperti itu. Oke. Nah, gini. Sebenarnya, selanjutnya, Kak Danti. Gagasan utama itu... Maaf, bentar ya. Ya. Pencet. Tunggu ya teman-teman ya. Nah. Gagasan utama adalah pokok pikiran dari sebuah paragraf yang memuat keterangan, penjelasan, uraian, atau pendapat dari si penulis. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa gagasan utama ini merupakan penjelasan dari topik yang sudah ada. Jadi dia tuh gagasan utama merupakan penjelasan topik, maka akan lebih panjang dan berupa kalimat lengkap. Jika sebelumnya topik itu berupa frasa, untuk gagasan utama ini dia kalimat lengkap ya, terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian ada beberapa contoh kalimat yang biasanya digunakan untuk menanyakan tentang gagasan utama, seperti what is the main idea of this passage, what is the text talking about, the main idea of this passage is, and the next, what is the author main idea of paragraph 2. Jadi ini gagasan utama ini dilihat dari segi pandang si penulis ya. Kemudian selanjutnya ada tips-tips mengenai bagaimana kita mengerjakan soal gagasan utama ini. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara yang telah dilakukan sama Kak Tia sebelumnya, karena sebenarnya antara topik dan gagasan utama ini agak-agak mirip ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan kata-kata yang sering muncul. Lagi, keyword. Serta fasa yang mengembangkan kata tersebut. Setelah kita sudah mengetahui nih apa saja keyword-nya, kemudian kata-kata yang menjelaskan tentang keywords itu juga harus di-highlight. Kemudian sama, main idea dari sebuah bacaan biasanya terdapat pada kalimat pertama sampai kalimat kedua di setiap paragraf. Kemudian, dari itu, kita perhatikan simpulan dari paragraf tersebut sehingga kita bisa mendapatkan gagasan utama yang menjadi jawaban itu.
Kemudian pertanyaan tentang main idea atau pokok pikiran jawaban berupa kalimat lengkap, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Berbeda dengan topik, kalau topik kan hanya frasa, kalau ini kalimat lengkap. Kemudian selanjutnya ada beberapa, Selanjutnya ada pilihan jawaban yang mesti dihindari. Of course, jawaban yang tidak nyambung dengan teks. Kemudian yang tidak relevan untuk dijadikan ide utama. Misal, kalau itu jawaban mengenai detail information, otomatis kan itu tidak relevan untuk dijadikan ide utama. Kemudian jawaban jangan terlalu spesifik dan jawaban jangan terlalu umum. Memang gagasan utama ini menjelaskan berisi tentang keterangan, uraian, tapi bukan berarti itu spesifik. Itu lebih ke arah lengkap ya, bukan spesifik. Kalau spesifik itu misal dari sekian banyak spesies, dia tuh jawabannya tuh hanya mewakili satu. Itu tidak boleh karena itu terlalu spesifik dan jawaban juga tidak boleh terlalu umum. Kemudian selanjutnya mengenai soal latihan buat kita. Cara kerjanya sama ya, seperti yang Kak Tias tadi, kalian bisa mencoba menjawab di chat box, maupun kalian bisa open mic juga. Nah, di paragraf ini saya sudah meng-highlight 2 kalimat pertama. Kalian bisa fokus kepada 2 kalimat pertama itu ya. Yang pertama, one identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another, yang artinya salah satu ciri pengidentifikasian mineral adalah relativitasnya, yang dapat ditentukan dengan menggoreskan satu mineral dan mineral lain. Mineral yang saya cari itu maksudnya seperti bebatuan gitu loh. Jadi bisa kita pahami bahwa di kalimat pertama ini membahas tentang karakteristik dari mineral itu sendiri. Kemudian, in this type of test, a harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch the harder one. Nah, ini yang artinya, dalam pengujian jenis ini ya, mineral yang lebih keras dapat menggores mineral yang lebih lunak, dan sebaliknya, tetapi mineral yang lebih lunak tidak dapat menggores mineral yang lebih keras. Nah, setelah kalian sudah memahami nih 2 kalimat pertama, apa yang ada jawaban nggak sih yang ada di pikiran kalian? Nah, ini Kak Ira menjawab tentang A. Mari kita bahas dulu ya. Yang kita mulai dari yang D dulu aja kali ya. Itu ada talc is the first mineral list on the Mohs scale. Nah, kita di sini dapat melihat bahwa ada kata talc, ada Mohs scale. Lah, ini letaknya ada di mana? Ternyata letaknya ada di kalimat ketiga. The Mohs hardness scale is used to rank mineral according to hardness. Kemudian selanjutnya ada 10 mineral are listed in the scale ranking from talc. Jadi ini kan di luar dari 2 kalimat pertama itu. Sebenarnya pilihan ini bisa dipatahkan dari awal. Karena mengapa? Itu terlalu spesifik. Karena itu sudah menuju ke jenis talc. Dia menuju ke satu jenis. Itu sudah bisa kita hempaskan ya jadinya. Karena itu terlalu spesifik. Kemudian kita lanjut ke B. B itu ada diamond with a hardness of 10 on the Mohs scale can scratch all other mineral. Jadi ada diamonds, ada angka. Itu kan terlalu spesifik. Ada diamond, ada angka. Pun juga itu tidak dijelaskan di 2 kalimat pertama. Karena 2 kalimat pertama ini sistemnya itu masih menjelaskan secara garis besar. Kemudian yang C ini sedikit mengecoh. Ada perkataan softer mineral can't be scratched by a harder mineral. Sedangkan ini kontras ya dengan kalimat yang kedua. Di kalimat kedua dijelaskan bahwa a harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch the harder one. Nah, dari sini kita sudah bisa menebak nih, kayaknya sepertinya yang A ini akan menjadi jawaban.
The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Jadi itu dilihat dari kemampuan mereka untuk membuat goresan pada mineral lainnya. Lah ini antara mark dan goresan itu kan juga nyambung ya. Nyambung. Jadi itu jawabannya A. Next. Maka yang bisa kalian simpulkan apa? Yang pertama, kalian bisa berfokus pada 2 kalimat pertama, pun juga kalian harus memaksimalkan penggunaan keywords. Selanjutnya tentang judul, Mbak Tias. Oke, next tentang judul ya teman-teman. Jadi judul itu tentang apa sih? Judul itu ini untuk menjawab pertanyaan jenis ini kita harus baca paragraf 1 atau beberapa paragraf awal. Nah, judul ini biasanya berupa kata, frasa atau kalimat yang sangat pendek gitu. Jadi kalau misalkan bisa digambarkan itu kalau ada hierarki gitu ya. Judul itu lebih general daripada topik gitu. Terus di bawahnya itu ada topik gitu, terus ada main idea, terus nanti ada informasi detail, terus ada kesimpulan. Jadi judul itu yang paling general gitu. Nah, biasanya judul ini enggak kalimat yang sangat panjang gitu, biasanya cuma kalimat-kalimat pendek atau frasa, atau juga biasanya hanya beberapa kata seperti itu. Nah, di soal TOEFL nantinya teman-teman mungkin seringkali menemukan pertanyaan kayak gini, what is the best title of this passage gitu kan, atau what will be the most suitable title for the passage gitu. Jadi apa judul yang cocok untuk bacaan ini. Nah, gitu. Ini dari Kak Humaira ya, kadang suka bingung sama judul dan topik. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau judul itu dia lebih general gitu. Dia lebih general, habis itu kalau bisa digambarkan dengan hierarki itu judul, terus tema, terus gagasan utama, terus habis itu detail information, dan biasanya juga judul itu dibuat semenarik mungkin gitu oleh penulis supaya menarik perhatian pembaca gitu, supaya bisa mereka tuh membaca berita misalkan. Nah, ini sering kita temui juga ya di dalam, misalkan kalau kita lihat mungkin di beberapa online news gitu, di Detik atau misalkan di mana gitu, kadang judul sama topiknya itu nggak nyambung. Iya nggak Kak Vira? Sering menemui kayak gitu nggak kalau di berita-berita itu? Mungkin kalau dari berita itu kan ada komersial, aspek komersialnya. Makanya judul itu dibuat se-eye catching mungkin. Makanya pernah kan melihat kayak judul suatu artis nih, ternyata bilang meninggal. Ternyata diisinya meninggal di dalam berita, di dalam film. Itu kan tidak sama dengan apa kontennya. Makanya judul itu ya ada unsur komersial, eye catching mungkin, semenarik mungkin, gimana caranya agar pembaca itu bisa tertarik untuk melihat bacaan itu. Kalau tema atau topik itu memang harus sesuai dengan apa yang akan dibicarakan, tidak bisa diganggu-gugat itu. Iya, benar-benar. Jadi yang sering kita temui adalah kalau judul itu nggak sesuai sama isinya. Kadang ada judul begini. Nah, karena Indonesia ini masih tergolong dengan mungkin literasinya yang masih cukup rendah ya teman-teman. Jadi kadang ada tuh di grup keluarga gitu-gitu kita menemukan orang-orang tua atau saudara-saudara kita yang mungkin cuma baca judulnya tok kan, cuma baca judulnya doang terus nge-share, ternyata ada ini loh, padahal isi beritanya itu belum dibaca gitu, dan memang nggak seperti itu gitu. Jadi sebagai seorang akademisi nantinya, calon-calon petinggi negara, dosen dan sebagainya, kita harus aware bahwa jangan sampai judul ini menjadikan suatu informasi itu hoax gitu loh. Jadi harus bisa membuat judul yang atraktif tapi tidak ambigu gitu. Nggak membuat berita hoax dan sebagainya, supaya bisa informasi itu terserap dengan benar. Gitu. Next. Kita langsung ke latihan soal. Nah, ini
Nih ya teman-teman ya, ini tentang Patrick Henry. Kita bisa lihat langsung aja di kalimat pertama lagi. Jadi di sini, oke teman-teman mungkin bisa sambil baca ya, dan bisa share juga jawabannya di chat box. Kita baca yang kalimat pertama. Patrick Henry is considered one of the great patriots of America's early history. Nah, udah dapat idenya nih yang paragraf pertama. Di paragraf utama, di kalimat pertama mengatakan bahwa si Patrick Henry ini, orang ini adalah digolongkan gitu ya sebagai salah satu patriot itu apa ya, pahlawan gitu, pahlawan yang hebat gitu di sejarah awal Amerika. Dah kita dapat idenya di sini. Nah, kita langsung jump lagi di the second paragraph. In March 1775, Patrick Henry urged his fellow Virginians to arm themselves in self-defense. Jadi di tahun 1775 ini, Patrick Henry itu mendesak gitu bahwa Virginian itu harus mempunyai self defense atau bela diri lah istilahnya kayak gitu. Tips kalau teman-teman mungkin kesulitan untuk mengartikan kata-katanya gitu, kita bisa menghubungkan dari konteks gitu. Di sini mungkin ada Patrick Henry, terus ada self defense. Self defense itu kan berhubungan dengan pertahanan diri gitu. Terus habis ini Virginian di sini apa namanya masyarakat gitu. Jadi kita bisa untuk mengaitkan konteksnya untuk memperoleh ide bacaannya itu seperti apa. Nah, kita langsung ke pertanyaannya, which of the following would be the most appropriate title for this passage gitu. Apa judul yang tepat yang bisa mewakili dua paragraf ini? Yang pertama, The Speeches of Patrick Henry. Is that true? Apakah paragraf ini atau teks ini itu menceritakan tentang pidato-pidatonya Patrick Henry? Ya, bukan Kak. Nah, bukan kan? Jadi bukan yang A itu bisa kita hempaskan. Nah, terus yang C, kita mau ke yang C dulu deh. Early American Patriots. Siapa pertanyaannya? Siapa yang dimaksudkan itu gitu. Jadi yang C itu juga enggak relevan karena di sini yang diceritakan ini adalah Patrick Henry. Salah satu keywordnya adalah Patrick Henry. Jadi yang C ini juga enggak. Sekarang kita move yang D gitu. History of the Virginia Legislature. Not relevant gitu, tidak relevan. Bahwa di sini dia nggak menceritakan tentang sejarahnya si Virginia itu. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah B, Patrick Henry, American Patriot. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ini. Di kalimat pertama dia menceritakan bahwa si Patrick ini loh, dia itu salah satu pahlawan yang hebat di Amerika. Yang kedua, dia juga menceritakan juga kalau lagi-lagi si Patrick yang diceritakan bahwa dia mendesak untuk Virginian itu untuk bisa bela diri gitu. Jadi dia digambarkan di sini sebagai sosok patriot atau sosok pahlawan Amerika. Itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke. Next. Nah, oke, kita next lagi ke jenis pertanyaan selanjutnya. Ada tujuan atau purpose gitu. Nah, ini juga sering banget keluar di tes reading gitu, ditanyain tentang apa sih tujuan utama atau motif seorang penulis itu menulis bacaan itu tuh untuk apa gitu. Nah, biasanya bisa ditemukan pada paragraf pertama atau kedua dan berkaitan erat dengan main idenya gitu. Jadi kan penulis itu menulis tuh ada motifnya ya, ada alasannya. Kadang ada yang menulis untuk menginformasikan atau to inform gitu, menginformasikan sesuatu. Ada juga yang to advertise, jadi untuk mempengaruhi seseorang untuk misalkan membeli sebuah produk gitu. Kalau dia misalkan nih, misalkan Mas Nuri gitu, Mas Nuri dia mau jualan sabun gitu kan, mau jualan sabun. Terus dia pengen membuat orang-orang tuh tertarik untuk membeli sabunnya dia gitu. Jadi dia menulis gitu kelebihannya sabunnya apa, terus misalkan ada diskon, terus misalkan dia ngomong ke publik, menulis di publik, ini loh bahan-bahannya
Nah, bisa mempengaruhi calon mertua. Oke, itu juga bisa ya. Jadi kita ada ketika kita menulis sesuatu kan ada purpose-nya gitu. Atau juga bisa to criticize gitu. Jadi kita bisa mengkritik pemerintah misalkan dengan mungkin mengirimkan pendapat kita di koran atau di web atau misalkan di surat-surat yang ada di pemerintah dan sebagainya, itu pokoknya ada motifnya, ada purpose-nya seperti itu. Nah, kalau di TOEFL itu biasanya pertanyaannya ini teman-teman, what is the purpose of the text? Terus ada juga what is the aim of the passage gitu. Jadi kita harus bisa menentukan tujuannya penulis tuh apa sih kayak gitu. Dan ini mungkin teman-teman ini menjadi salah satu senjata juga yang bisa teman-teman pakai ketika menghadapi tes TOEFL gitu. Jadi ini kan purpose ini tidak membutuhkan waktu yang banyak gitu, untuk mengidentifikasi jawabannya itu apa gitu. Jadi ini bisa teman-teman kunci gitu. Kalau purpose itu ya antaranya to inform atau to criticize atau untuk advertise dan sebagainya. Nah, lebih lanjut lagi kita ke soal. Next. Oke, kita ke ini. Oke. Pertanyaannya adalah the purpose of this passage is to bla 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 bla. Kita lihat di sini. Sebenarnya ketika kita scanning teksnya ini, kita udah bisa menyimpulkan loh, oh ini tuh tentang apa sih gitu. Kita di sini ada judulnya adalah Change to Policies and Procedures. Nah, di sini udah ada ini. Kita lihat lagi kata pertamanya, kalimat pertama. Beginning on July 1st, the company will institute some changes to our policies and procedures, or PNP. Di sini kita bisa meng-highlight ya teman-teman, ada company, kita bisa highlight di sini, ada changes di sini, ada policies, ada procedures, ada PNP gitu. Di sini dimaksudkan bahwa perusahaan itu tuh membuat beberapa perubahan tentang kebijakan dan prosedur gitu, atau kalau misalkan kita bisa katakan kayak SOP gitu ya. Nah, di sini udah ada idea ini. Kita udah paham. Kita lihat di sini. Certain changes may affect your job description, vacation time, medical benefits, or other aspect of employment. Nah, di sini kita udah lebih paham lagi. Nah, di sini ada beberapa poin. Ada beberapa poin tentang perubahan kebijakan itu. Nah, oke kan? Nah, kita bisa langsung eliminasi jawabannya. Pertama, apakah warn employees that things are about to get worse gitu? Apa mengingatkan karyawan kalau ada sesuatu yang akan memburuk gitu? Enggak kan? Enggak. Jadi di sini dia kan bilang bahwa ini adalah change to policies and procedure. Jadi ada beberapa kebijakan dan prosedur di perusahaan yang berubah. Gitu. Berarti yang A itu jelas enggak? Kita yang B, intimidate employees into following correct procedures. Enggak juga ya, masa mengintimidasi gitu. Karena di sini idenya adalah ya ini change to policies and procedures. Oke, ada yang menjawab C. Yang C adalah inform employees of upcoming policy changes. Oke, kita keep ini karena di sini dia mengatakan bahwa ini untuk menginformasikan karyawan-karyawan dalam perubahan kebijakan yang akan datang gitu. Nah, make sense kan teman-teman? Karena di sini disebutin bahwa yang ini poin 1, 2, 3 dan 4 ini adalah kebijakan-kebijakan yang berubah gitu. Yang D, instruct employees on how to contact human resources. Apakah ini relevan? Enggak. Kenapa? Karena di sini nggak disebutin bahwa ini tuh adalah menginstruksikan karyawan untuk menghubungi human resources gitu. Nggak ada di sini untuk memberitakan itu gitu. Idenya adalah, intinya adalah change to policies and procedures. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi menginformasikan karyawan-karyawan dalam perubahan kebijakan yang akan datang. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami kan teman-teman? Semoga teman-teman masih semangat dan nggak ngantuk. Halo teman-teman, apakah kalian ada di situ? Yes, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada.
Harus tetap semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Yuyun, Kak Anian. Oke, kita next soal. Kita latihan lagi supaya kita lebih paham gitu. Wah, ini soalnya panjang banget Kak, aku udah males gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Boleh sambil ngopi, boleh sambil nyemil dan sebagainya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Kita akan mencoba mengulik tentang apa sih ini tujuan teksnya gitu. Kita lihat dulu di jawaban. Ada to inform, untuk menginformasikan sesuatu. Ada lagi to persuade, untuk mempengaruhi seseorang gitu. Untuk misalkan biar mereka beli produk kita dan sebagainya. Gampangannya adalah seperti itu. Atau untuk criticize gitu, untuk mengkritik, memberikan masukan dan sebagainya. Atau to apologize gitu, mungkin untuk press release tentang permohonan maaf dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat 2 kalimat aja, teman-teman. Fokus ke 2 kalimat aja. Pertamanya dia bilang adalah course number are an indication of which courses are open to various categories of students at the university. Dah, di situ kita bisa memetik ide dari situ ya, bahwa di sini itu menerangkan bahwa nomor kuliah atau kode-kode kuliah itu bisa mengindikasikan courses apa yang bisa diambil oleh students di universitas gitu. Udah ketahuan kan? Di sini udah ketahuan tuh. Apakah itu untuk persuade kita atau untuk criticize atau untuk apologize? Kita lihat lagi ke paragraf kedua. Nih, a full-time undergraduate student is expected to take courses that total 12 to 18 credit hours. Dah, di sini aja kita teman-teman. Di sini dia menerangkan lagi bahwa mahasiswa undergraduate gitu diharapkan untuk mengambil course sebanyak 12 sampai 18 SKS gitu aja gampangannya. Nah, di sini udah ketahuan banget apakah dia untuk persuade. Enggak. Untuk criticize? Enggak. Untuk apologize? Apalagi gitu. Jadi ini ditulis oleh penulis untuk menginformasikan gitu. Kalau kita bisa merelatekan lagi, ini adalah mungkin dari staf akademik gitu ke maba misalkan. Oh maba, kalau kamu masih maba, itu kamu ngambilnya segini loh SKS-nya. Kalau misalkan pasca segini loh, kalau misalkan S3 segini loh. Nah, itu udah bisa kita lihat, kita cuma melihat dari 2 kalimat itu doang gitu. Nah, berarti tujuannya, the purpose of this passage is to inform. That is, answer is A gitu. Jadi jawabannya adalah Oke, sekarang kita semoga teman-teman masih semangat. Kita masih akan lanjut untuk jenis pertanyaan selanjutnya. Monggo Kak Vira. Oke, jangan ngantuk dulu ya guys ya. Masih banyak. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang informasi detail. Apa sih informasi detail itu? Gampangannya nih, pertanyaan ini menanyakan tentang aspek-aspek kecil di dalam bacaan. Misal nih, ada pertanyaan, berapa mahasiswa yang diterima tahun ini? Nanti pilihannya ada A100, B200, dan lain-lain. Ada juga seperti ini. According to the passage, penulis mengatakan bahwa bla 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 bla. Mana yang benar, except gitu kan. Nah, kita harus mencari salah satu dari itu yang sekiranya salah. Itu merupakan informasi detail. Jadi informasi detail ini menjadi salah satu bagian penting dalam reading comprehension. Jadi pertanyaan ini menanyakan fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan mengenai siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. In sum, tipe pertanyaan ini bertanya mengenai sebagian kecil dari bacaan, bukan secara menyeluruh, seperti misal topik utama atau gagasan utama itu kan mewakili seluruh bacaan. Sedangkan kalau informasi detail ini menanyakan informasi kecil atau perintilan-perintilan kecil yang dijelaskan di dalam bacaan. Dan sekaligus bertanya mengenai informasi tersurat yang diungkapkan dalam bacaan. Memang contoh
soalnya itu fleksibel ya, sesuai dengan apa yang akan ditanyakan, apa yang dituju. Namun ada beberapa contoh awalan pertanyaan seperti according to the passage, berdasarkan bacaan ini, it is indicated that, diindikasikan bahwa, it is that, dikatakan bahwa, kemudian all of the following are mentioned except, lah kalau contoh soal seperti ini maka jawabannya ada satu yang salah. Nah, itu menjadi jawabannya. Ini lebih susah ya daripada kita memilih satu yang benar daripada memilih satu yang salah. Kenapa? Karena kita harus mengkonfirmasi ketiganya ini, apakah ketiganya ini memang benar, mana yang salah. Itu kan lebih memakan waktu. Kemudian, which of the following is not supported by? Nah, ini juga sama. Ini menanyakan tentang apa sih yang tidak support dengan bacaan ini. Kemudian the passage state that, the author state that, what does the author say about. And the next, saya punya next. Kadianti next, tolong. Kemudian ada tips dan trik untuk menjawab pertanyaan model ini. Nah, pertanyaan jenis ini menyangkut rincian atau detail yang terdapat pada bagian-bagian tertentu. Maka biasanya untuk pertanyaan tentang ini ada di bagian body 1, body 2, body 3. Dan itu jumlahnya disesuaikan ya. Kemudian jawaban atas pertanyaan macam ini umumnya diberikan secara berurutan dalam bacaan. Jadi misalkan nomor 2 itu menanyakan tentang detail information. Kemudian letaknya ada di kalimat kedua. Maka jika soal selanjutnya itu juga menanyakan tentang detail information, maka jawabannya pasti setelah kalimat 2. Karena macam-macam pertanyaan seperti ini tuh jawabannya diberikan secara berurutan. Kemudian dalam banyak hal, pertanyaan detail menuntut Anda untuk memilih jawaban yang merupakan parafrasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya tentang parafrasa. Jadi antara bacaan dan possible answer ini biasanya sedikit dimodifikasi. Maka pengungkapan ulang parafrasa itu bisa diartikan sebagai pengungkapan ulang intonasi ataupun kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Maksudnya sama, tapi kata-katanya berbeda. Fakta terdapat dalam bacaan suatu parafrasa menyampaikan makna yang sama, sebenarnya sama, tapi sedikit dibelesetkan atau sedikit dimodifikasi dengan menggunakan variasi kosakata yang berbeda. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada contoh soal tentang pertanyaan informasi detail. Saya sengaja untuk mengambil contoh soal yang seperti ini, karena menurut saya ini lebih susah ya, karena butuh konfirmasi antara yang A ini apa benar, yang B ini apa benar, yang C ini apa benar. Maka kalau untuk informasi detail memang kita harus membaca ya, membacanya membaca cepat. Patokan kita apa? Patokan kita itu keywords. Jadi kita cari nih, kita baca, all of the following are mentioned in the paragraph as factors in the blue art phenomenon. Jadi ini mencari tentang faktor blue art phenomenon. Kemudian yang A ada the light being bent by the gravitational pull of galaxies. Jadi yang perlu kalian garis bawahi itu kata-kata yang sekiranya tidak bisa digantikan, tidak bisa dimodifikasi atau diparafrase dengan kata lain. Maka di sini kita bisa mengambil gravitational pull of galaxies. Kemudian kita jump to the bacaan. Mana sih yang ada gravitational pull of galaxy ini? Ternyata ada yang di saya highlight warna merah. The discoverers of these arts think they are actually optical illusions created by light that has been bent by the immerse of gravitational pull of massive galaxy. Nah, ini mengatakan bahwa para penemu busur ini berpikir bahwa sebenarnya
Itu hanya ilusi optik yang diciptakan oleh cahaya yang dibelokkan oleh tarikan gravitasi dari sebuah galaksi yang sangat besar. Ini memang agak sulit ya kata-katanya, karena soal saintifik. Maka kita konfirmasi lagi nih dengan pilihan jawaban yang A. The light being bent by the gravitational pull of massive galaxy. Cahaya dibelokkan oleh gravitational pull of galaxy. Berarti ini benar ya. Maka kita menuju ke soal yang selanjutnya. The light coming from a distant galaxy and bent by a closer one. Bent by a closer one. Nah, ini ada distant, galaksi, ada closer, kata closer, lebih dekat. Nah, ini bisa kita kan itu berurutan ya. Otomatis kita mencari jawaban itu di kalimat selanjutnya. The arcs are probably formed when the light from a distant galaxy is bent, dibelokkan dengan dorongan gravitasi yang lain less distant. Di sini closer ini similar dengan kata less distant, di mana ini artinya busur mungkin terbentuk ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibelokkan oleh tarikan gravitasi dari galaksi lain yang tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh dan closer one. Itu kan relate ya. Nah, maka yang B ini benar, merupakan fakta. Kemudian yang selanjutnya ada the amount of gravity needed being explained by dark matter theory. Ada kata dark matter theory. Nah, kita bisa temukan keywords itu di dalam kalimat terakhir. It has been theorized that there must be a huge amount of invisible or dark matter within this galaxy. Ini berbicara mengenai telah berteori bahwa pasti ada sejumlah besar materi yang tidak terlihat di dalam dark matter di dalam galaksi-galaksi ini. Nah, maka ini dijadikan fakta. Maka bisa dikatakan bahwa jawabannya adalah D. Kemudian misalnya kita membahas lagi ya, yang D. The light bending dark matter existing in such distant intervening galaxy. Nah, ini berbicara bahwa galaksi itu dibelokkan materi gelap yang membelokkan cahaya yang ada di galaksi-galaksi yang jauh. Jadi dibelokkan oleh galaksi yang jauh. Padahal faktanya itu dibelokkan oleh galaksi yang dekat. Maka yang bisa saya sarankan kepada kalian semua, jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini, yang satu, karena kita tidak tahu tepatnya di mana. Kalau misalnya di topik atau di gagasan utama, kita bisa fokus pada kalimat pertama, pada kalimat kedua. Tapi untuk yang ini kan kita masih random ya. Kita harus mencari. Maka saya sarankan baca dulu pertanyaannya, kemudian kalian cross-check possible answer-nya, langsung kalian konfirmasi dengan bacaannya, apakah itu benar. Nah, di sini keywords itu sangat berperan penting. Sehingga ketika kalian nge-scan jawaban itu, scanning jawaban itu, kalian jadi lebih mudah pilih keyword yang sekiranya tidak bisa diparafrase, tidak bisa dimodifikasi. Seperti kata gravitational galaxies itu kan tidak bisa. Nah, kemudian tentang teori itu kan juga tidak bisa. Nah, kalau misalnya kayak closer itu bisa dijadikan keyword asal kalian tahu similar dari closer itu apa. Nah, itu akan membantu kalian. Oke, jadi disepakati ya, ini jawabannya D. Saya harap kalian paham ya, mulai memahami. Dan yang selanjutnya, tipe yang selanjutnya. Nah, ini mengenai kesimpulan. Kalian pasti sudah familiar ya dengan kata kesimpulan. Maaf. Kesimpulan sendiri, jangan mengantuk Mbak Humaira. Monggo, sampean bisa sambil ngopi, monggo. Kemudian kesimpulan,
Kesimpulan itu seperti yang kita ketahui, kesimpulan merupakan ringkasan dari bacaan, terletak pada akhir bacaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kesimpulan itu adalah kumpulan-kumpulan poin-poin penting yang kemudian disimpulkan menjadi statement di akhir kalimat atau di akhir bacaan. Nah, di sini ada beberapa template contoh pertanyaan nih. It can be conclude that bla bla bla. What is the conclusion of this text? We can conclude that, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lanjut kepada contoh soal mungkin ya, contoh soal langsung. Silahkan. Next. Nah, ini sama halnya dengan detail information. Kita harus membaca ya, secara cepat, baca cepat. Tapi kalau soal kesimpulan itu biasanya ada di bagian terakhir, bagian paling akhir bacaan. Kalau misalnya paragrafnya cuma satu nih, nah kalian harus baca di mana? Kalian baca di 2 kalimat terakhir. Kalau misalnya itu kalian modelnya seperti introduction, bagian-bagian, kemudian conclusion, maka kalian pilih paragraf yang terakhir. Nah, di sini ada soal a new atomic clock. Kita baca soalnya dulu. From the passage, it can be inferred that which of the following characteristic of the clock mentioned will be most impressive. Jadi ini menanyakan tentang kualitas apa sih yang dimiliki oleh jam atom ini yang mencengangkan itu. Maka kita membaca ya. A new atomic secara cepat. Kemudian ini ada beberapa kunci yang saya garis bawahi. Ada long term stability, stabilitas jangka panjang, ada provide precise navigation. Precise itu apa ya? Kayak spesifik, titis, begitu. Kemudian ada stable. Nah, di sini di pilihan jawabannya ada satu, ya tepat, ya benar. Terima kasih Mbak Anin dia. Jadi untuk ini kita langsung ke pilihan jawabannya. Yang satu, its compact size. Itu berbicara tentang size. Maka mari kita baca bareng-bareng ya. A new atomic clock being developed for navigation satellites will perform better than previous device. Akan lebih baik daripada yang sebelumnya. The clock, which incorporates a hydrogen measure, will use a new microwave cavity design to provide a compact and lightweight package. And new electronic technique to maintain long-term stability. The clock can provide precise navigation information because it is stable to 1 second in 3 millions. Jadi, jam ini dapat memberikan informasi navigasi yang tepat karena stabil hingga 1 detik dalam 3 juta tahun. Kemudian yang selanjutnya tentang the differences in the time when signal from 4 satellites arrive at one location, bla 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 bla. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu tidak menjelaskan tentang compact size. Pun juga tentang weight, memang ada kata lightweight, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang impresif begitu. Ada hal yang harus lebih daripada itu. Kemudian ada its ability to measure distance. Itu memang dijelaskan bahwa itu bisa mengukur jarak. Tapi apa yang membuat itu spesial? Ya karena itu provide precise navigation. Karena itu bisa menunjukkan distance yang tepat, yang benar-benar tepat. Maka jawabannya bisa dikatakan itu jawabannya C. Benar, Mbak Anindya. Kemudian yang selanjutnya, it can be inferred. Belum, Kak, masih salah. It can be inferred from the passage that the new clock will be. Nah, ini langsung kan kita sudah membaca nih. Kita mempunyai gambaran tentang karena soal yang selanjutnya. Nah, sebelumnya
Lah, kemudian kita langsung ke possible answer-nya ya. Yang B, ada harmful to humans. Tidak dijelaskan kan kalau itu harmful, berbahaya bagi manusia. Kemudian itu produce in great numbers, diproduksi dengan jumlah yang banyak, misal. Itu tidak ada keterangan mengenai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kata very attractive looking. Lah, itu kan juga tidak ada. Maka ini bisa jawabannya bisa dibilang ini jawabannya A. Karena apa? Di sini ada long term stability. Kemudian will perform better than previous device. Itu menunjukkan rentan waktu kan. Menunjukkan rentan waktu pun juga ada kata can be used to calculate that position to within a few years. In 3 million years gitu. Jadi itu menunjukkan tentang rentang waktu. Maka itu bisa dikatakan bahwa jawabannya itu long lasting. Gitu. Yang selanjutnya, nah, benar Mbak Humaira. Kemudian mengenai rujukan kata atau reference, ini kan tadi kan sudah banyak ya yang bilang tentang reference Kak. Silahkan Kak Tias. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah mulai agak pusing, udah agak ngantuk dan sebagainya, tapi ini apa ya, ini salah satu senjata kita kalau ngerjain TOEFL ini adalah salah satunya adalah reference. Kenapa gitu? Pertama adalah kita nggak perlu istilahnya banyak waktu di sini. Jadi kita bisa mengidentifikasi itu, kita langsung ke reference-nya, misalkan dia di line 10, itu langsung ke situ, terus kita melihat satu kalimat di sebelumnya, atau di setelahnya, atau 2 kalimat sebelumnya, atau 2 kalimat setelahnya, gitu. Nah, reference ini seperti yang teman-teman udah tahu, gitu, adalah kata rujukan, kayak kata pronouns, he, him, his, himself, she, he, dan sebagainya, yang digunakan oleh penulis untuk mengganti kata benda yang baru saja disebutkan. Nah, reference ini nggak cuma satu kata ya, nggak cuma melulu tentang misalkan satu kata, misalkan friend, misalkan nama orang gitu, tapi bisa berupa frasa nomina gitu. Jadi bisa satu kata atau 2 kata atau 3 kata itu yang disebut dengan frasa nomina gitu. Jadi tidak boleh terkecoh bahwa referensi ini bukan hanya bisa satu kata, tapi bisa juga possible juga dia berupa frasa nomina. Jadi kalau gampangannya referensi ini, kalau bahasa Indonesia kayak gini, contohnya misalkan Mas Nuri gitu. Mas Nuri itu adalah seorang selebgram di Surabaya, misalkan kayak gitu kan. Terus kalimat selanjutnya, dia mempunyai followers sebanyak 2 juta misalkan. Nah, pertanyaannya kan dia itu merujuk ke siapa gitu? Apakah ke Instagram atau ke Mas Nuri atau ke follower dan sebagainya. Nah, tentu jawabannya itu kan di Mas Nuri gitu ya, karena dianya itu kan merujuk ke Mas Nuri. Nah, mungkin kalau bahasa Indonesia lebih gampang karena dia itu ya bisa cewek, bisa cowok. Kalau bahasa Inggris, kalau cowok itu he, kalau cewek itu she gitu. Kalau plural itu they gitu. Jadi kan ada bermacam-macam. Nah, gampangnya adalah seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi reference ini berdasarkan kata kunci kayak misalkan kayak gini teman-teman. Kalau it itu single gitu. Kalau they itu dia plural, jamak gitu. Misalkan dalam jawaban itu ada yang single, ada yang plural gitu. Kalau misalkan they kan artinya jamak kan. Jadi hal-hal jawaban yang single itu kita langsung bisa eliminasi gitu. Jadi penting banget untuk untuk bisa mengidentifikasi gitu. Ini tuh plural atau single kayak gitu. Ini tuh untuk benda atau ini tuh untuk untuk person gitu. Nah, itu penting ya teman-teman gitu. Dan contoh pertanyaannya kayak gini. The word misalkan it gitu ya. In line 10 refers to bla 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 gitu, atau in line 15 that refers to bla 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 gitu. Jadi kalau saya sendiri mencermati gitu, ketika tes TOEFL itu ada 3 kata ganti yang sering muncul. Pertama adalah it,
Yang kedua itu that, terus they gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang lainnya itu muncul. Seperti itu. Oke, next kita langsung ke latihan gitu. Oh, ini dulu teman-teman. Menekankan sekali lagi tentang reference. Jadi ada it's gitu. Kita bisa lihat di sini ada single noun, ada single female, ada single male. Terus misalkan they itu ke plural gitu. Kalau this, that itu ke noun atau phrase dan sebagainya. Kalau there itu place dan sebagainya. Jadi hal-hal ini adalah hal basic yang kita pelajari dari dulu yang bakalan berguna kalau kita udah benar-benar ngelotok, udah benar-benar paham, mateng, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu kunci gitu, supaya kita jawab referensi benar. Karena biasanya dalam soal itu, satu teks itu ada misalkan 2 atau 3 soal yang menanyakan tentang referensi ini. Nah, ini kan bisa kita maksimalkan. Kalau kita udah paham benar, kita tahu strateginya gitu, kita kan langsung bisa tuh. Mungkin kurang dari 30 detik gitu, kita bisa jawab, oh ternyata ini ke sini, oh ini merujuk ke ini. Nah, itu benar-benar harus kita pahami yang seperti ini, kayak she, he, his, they, dan penggunaannya seperti apa itu harus sudah mateng gitu. Supayanya apa? Supaya kita mudah untuk mengidentifikasi jawaban yang ada di dalam soal. Oke, next kita langsung ke soal. Kita langsung latihan ya teman-teman. Di sini ada 3 soal. Yang nomor 1 dulu deh, yang that is Ali. Itu. Menurut teman-teman ini jawabannya apa ya? Boleh di-share di chat box. That is Ali. Terus, he is Andy's elder brother. What does the word he in the sentence refer to? Boleh teman-teman? Oke. Oke, siap. Oke, jadi ini jelas ya teman-teman, bahwa he ini refer ke siapa? Ke Ali, gitu. Strategi yang lainnya adalah gimana cara kita mengecek ini udah benar apa belum ya, gitu. Jadi kita bisa replace he ini dengan menggunakan jawaban soal ini, gitu. Misalkan kita replace Ali, gitu. That is Ali. Ali is Andy's elder brother. Kalau kita terjemahin, itu Ali gitu. Nah, Ali itu adalah saudara tuanya si Andi. Make sense kan? Gitu. Kalau misalkan kita ganti ke Andi misalkan. That is Andi. Terus Andi is Andy's elder brother. Nggak make sense gitu ya. Jadi kita bisa replace ini dengan menggunakan opsi yang ada di dalam jawaban. Gitu. Oke, clear yang nomor 1. Sekarang kita move ke nomor 2. Nih, ada di sini ada they, dan they ini adalah kata ganti plural gitu, jamak. Nah, ini apa teman-teman yang nomor 2 nih jawabannya? Apakah people from out of town, atau place in Boyolali, atau cost status, or real cost? Oke, banyak yang menjawab A ya. Nah, kita lihat nih, dari sini aja nih. Kita lihat ini they, ini plural. Kita bisa eliminasi yang B gitu. Kenapa? Karena ini enggak menunjukkan bahwa itu plural dan they ini adalah person gitu kan. Berarti yang B ini kita bisa hempas nih. Kita hempas, yang B tinggal A, C, dan D. Nah, di sini juga ini ada ko. Ini ada ko, ini sebenarnya langsung bisa kita eliminasi ya. Bahwa they ini refer kemana? Ke people. Ke people from out of town gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, the status also turn out to be helpful for people from out of town to find places they are seeking in Boyolali. Jadi di sini kalau kita ganti ini dengan ini, jawabannya make sense gitu ya. Oke, terima kasih Kak Alisa. Nomor 3. Nomor 3 ini ya teman-teman. Si ini kan refer ke someone gitu, ke cewek gitu. Kita langsung bisa eliminasi 2 jawaban di sini. Yang pertama adalah A, sementara itu langsung bisa kita hempas di sini. Yang kedua si gitu. Ini kan merujuk ke kata ganti. Maksud jawabannya si gitu kan. Jadi ini bisa kita eliminasi. Tinggal B sama D. The old woman atau the old woman's daughter. Nah, di sini
kita bisa lihat konteks kalimatnya. Dia bilang bahwa the old woman said that her daughter had been dead for many years and she was buried in cemetery about an hour drive away from here. Nah, di sini mengatakan bahwa wanita tua itu mengatakan anaknya itu meninggal beberapa tahun yang lalu dan dikubur gitu di sebuah pemakaman yang jauh dari sini itu 1 jam gitu. Nah, di sini si ini refer ke siapa? Apakah ke wanita tua itu atau ke anaknya wanita tua itu? Nah, pertanyaannya itu apakah ke wanita tua atau ke anaknya wanita tua itu? Nah, kalau misalkan kita ganti si ini ke B, the old woman, kita bisa mengartikan bahwa wanita tua itu mengatakan bahwa anaknya itu meninggal beberapa tahun yang lalu dan orang tua itu dikubur gitu. Padahal yang meninggal itu anaknya apa ibunya gitu kan? Jawabannya adalah anaknya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Begitu teman-teman. Jadi bisa kita cek dengan memasukkan ini, replace ini dengan jawaban yang ada gitu. Pertama mungkin teman-teman bisa guess gitu, oh ini kayaknya masuk ke sini. Nah, untuk memastikan lagi bisa untuk replace ini di ini. Misalkan opsinya adalah B sama D gitu yang possible gitu. Terus teman-teman masukin ini aja ke sini dan disambungin dengan konteks kalimatnya. Gitu. Oke, next kita mencoba soal lagi yang lebih challenging gitu. Next slide, Mbak Danti. Ya, jawabannya itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita kita ke soal. Nah, ini udah mulai agak-agak puyeng gitu. Ini udah kata-katanya mungkin lebih kompleks lagi. Nah, ini dia langsung bilang the word there in line 7 refers to. Nah, there ini kan ada di sini. Di kalimat 7 ini. The friends were silent at their meetings, waiting for the inward light. Kira-kira kalau yang ini jawabannya apa teman-teman? Apakah A, trappings, B, preachers, religious services, or the friends? Oke, thank you Mbak Anindya Alfa ya. D. Oke, jawabannya benar ya, D. Kenapa? Kita lihat aja di sini. Kalimat sebelumnya, the friends were silent at their meetings. Jadi teman-temannya itu diam ketika meetingnya mereka. Meetingnya siapa? Meetingnya the friends gitu, meetingnya teman-teman gitu. Jadi jawabannya ini adalah D gitu. Kita bisa ganti ini ke sini juga, replacing this one into the context gitu. Nah, ini jawabannya D gitu. Oke, clear. The next questions. Next slide. Satu lagi teman-teman. Kita mencoba untuk memperdalam pemahaman kita. Ini juga di line 7. Kita langsung menuju ke sini. This. This di sini plural atau single? Oke, plural gitu kan. Nah, kita langsung bisa eliminasi yang D, fertilizer. Ini langsung kita hempas. Udah hilang, satu beban ini udah hilang kan. Kita tinggal memikirkan apakah itu A, B, atau C. Seret kita ke sini. Formerly, powders were also used, but these were found to be blah, 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 blah. Jelas. Di sini, mewakili this ini adalah powders. Nah, di sini, jadi kalau kita masukin ke sini nyambung gitu, relevan gitu bahwa powders were also used. Tetapi powdersnya itu ditemukan bla 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 seperti itu. Jadi kita bisa replace ini dengan menyambungkan konteks yang ada. Nah, pertanyaannya apakah selalu jawabannya itu yang di dekat soal gitu? Tidak selalu gitu. Jadi gimana cara teman-teman untuk mengetahui itu? Yaitu sambungin dengan konteksnya, replace it dengan opsi jawaban yang ada. Nah, itu strateginya teman-teman. Jadi bisa juga satu kata, bisa juga dengan frasa nomina atau non-phrase gitu. Jadi nggak harus satu kata terus, tapi ada juga yang non-phrase gitu, ada 2 kata atau 3 kata. Oke, semoga ini bisa dipahami ya teman-teman.
memang kayak gini tuh butuh untuk latihan dan nanti juga kepekaan gitu ya. Kalau kita udah sering latihan, nanti bakalan cepet gitu. Dan referensi ini lumayan lumayan pokoknya lumayan singkat lah waktunya daripada yang lain. Jadi kita bisa memaksimalkan ini supaya bisa dapat poin yang maksimal. Oke, selanjutnya kita ke kita move ke, nah ini yang ditunggu-tunggu. Kak Safira, monggo, kosakata, vocabulary. Oke, selanjutnya mengenai kosakata atau vocabulary. Ini pertanyaan ini sekitar dikeluarkan 20% dari banyaknya soal. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Maka pertanyaan jenis ini biasanya keluar 20% dari jumlah pertanyaan di setiap bacaan. Jadi satu bacaan itu kan 10 pertanyaan. Biasanya kosakata ini ada 2, sekitar ada 2 gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan jenis ini sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang. Gampang, misalnya kita sudah tahu artinya, jadi kita tidak usah membaca dari bacaan. Tapi itu akan jadi sangat sulit jika kalian tidak tahu arti dari kata yang dimaksud, serta similar dari kata yang dimaksud. Nah, itu akan jadi sulit. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Nah, jika kalian memiliki keterbatasan kosakata dan menemui kendala saat menemui pertanyaan the word XX is similar dengan, or the word XX is closest meaning to. Nah, ini ada 2 hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian harus memahami konteks bacaan agar mampu menebak jawaban yang tepat. Jadi, kalian harus tahu nih sebenarnya bacaan ini berbicara soal apa sih? Konteksnya itu soal apa sih? Misal, kalau konteksnya soal alat memasak, kan tidak mungkin itu pilihannya tentang alat mendaki gunung, biasanya seperti itu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita harus memaksimalkan pemahaman dari kata-kata yang mendampingi. Misal, ada satu kalimat. Nah, itu kata yang dimaksud itu kalian tidak tahu artinya, tapi kalian bisa melihat kata-kata yang di sebelahnya. Oh, ini artinya seperti ini, artinya seperti ini. Maka itu bisa akan membantu kalian. Kemudian kita bisa langsung ke contoh soal ya di slide selanjutnya. Nah, ini ada cukup lumayan banyak. Ada 6 contoh soal. Nah, kita baca soal yang pertama. The word utensils is closest meaning to. Bagi saya, kalau saya mendengar kata utensils, karena saya suka melihat MasterChef ya, jadi untuk saat saya mendengar kata utensils, oh itu tentang alat-alat memasak, begitu. Lah, kalau kita sudah memiliki pengetahuan seperti itu, kita bisa langsung melihat possible answer-nya. Yang pertama, gadget. Itu kan sudah pasti bukan jawabannya. Karena dia tidak termasuk ke dalam alat-alat dapur. Kemudian ada hammers. Itu juga tidak termasuk. Kemudian ada weapon. Ada senjata. Nah, itu juga tidak termasuk. Andaikan kalau kita tidak tahu apa itu arti kata utensil, kita bisa langsung baca ke kalimat yang ini, yang dekat utensil itu. The knife was probably held in the right hand, generally the preferred hand for manipulating utensils. The spoon would have been held in the left hand with the concave part of the bowl facing downward. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ada kata the knife, pisau, ada kata the spoon, ada kata sendok, kemudian ada juga bowl, ada mangkuk. Maka kita tuh bisa melihat tuh, wah ternyata ini membicarakan tentang alat dapur. Misalkan pun kita tidak tahu nih, misal arti kata cutlery, nah kita bisa melihat nih dari kalimat kata-kata yang lain ini tidak masuk, maka jelas jawabannya bisa menjadi B.
kuncinya kalian harus menggunakan pengetahuan yang kalian punya. Kemudian langsung kita cocokkan ke dalam konteksnya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya bisa dari teman-teman misal sudah tahu jawabannya bisa langsung di-share di chat box mungkin, silahkan. Sembari saya membahas. Kemudian yang selanjutnya, the word adapt is closest meaning to. Nah, misal kita tidak tahu nih, apa nih arti kata adapt, kita membaca. In this position, the dinner will be more adept at securing. Ada kata securing. Security. Nah, itu kan soal pengamanan atau sesuatu yang positif. Nah, more adept. Pasti adept ini hal yang positif. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian a piece of meat against a plate while the cutting took place. Nah, kemudian yang A ini ada kata cultivate. Nah, ada cumbersome, ada agreeable, ada proficient. Nah, ini Anindya menjawab B dan D. Oke, mari kita bahas ya. Jadi, untuk yang cultivated ini tentang apa? Berbicara tentang mengelola, membudidaya, menanami. Jadi itu bisa tidak masuk ke dalam closest meaning dari adapt itu sendiri. Kemudian yang B ada kata agreeable. Kemudian ada kata cumbersome. Cumbersome itu apa sih? Cumbersome itu rumit. Lah, sebenarnya kata proficient itu kan lebih familiar ya dengan kita, dan itu juga masuk ke dalam similar dari adapt ini. Seperti nah, maka bisa disimpulkan bahwa will be more adept ini bisa digantikan dengan kata will be more proficient, begitu. Nah, ini beberapa ada yang menjawab B. Oh, ini. Oh, benar. Untuk yang satu, jawabannya adalah B. Untuk yang kedua, jawabannya adalah D. Untuk Mbak Anindya dan Mbak Humaira sudah mungkin bisa memahami ya. Kemudian yang kita pindah ke nomor yang selanjutnya, itu tentang morsel. Kita nggak tahu nih artikel ini apa nih. Kemudian kita langsung ke dalam bacaannya. Once the meat was cut, the downturned spoon would not have been suitable for picking up the morsel. Nah, morsel ini mengarah kemana? Kita tarik ke belakang. Morsel ini mengarah kemana? Ternyata morsel ini mengacu kepada once the meat was cut. Ketika daging itu sudah dipotong. Nah, kemudian kita bisa langsung ke pilihan jawaban. Kita ke D. Otomatis yang D ini tidak relevan ya, karena ini jelas ini membicarakan tentang the meat was cut gitu. Sedangkan kalau food itu lebih kurang spesifik. Food yang apa? Nah, kan ini kan tentang daging, sedangkan food itu masih secara general. Nah, itu tidak bisa dijadikan jawaban. Kemudian B, ada yang mulai spesifik nih. Ada meat, itu memang membicarakan tentang meat. Tapi meat yang bagaimana? Nah, itu ada once the meat was cut. Posisinya dagingnya sudah terpotong. Maka yang jawaban ada kata piece. Sebenarnya kata ini familiar ya dengan kita. Mungkin yang tidak familiar malah kata morselnya itu sendiri. Lah, maka jawabannya itu piece karena itu menjelaskan tentang potongan daging. Lah, maka jawaban dari Mbak Ira ini benar ya. 3 ini jawabannya piece. Kemudian boleh teman-teman misal mau menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6 silahkan sembari saya menjelaskan. Kemudian yang nomor 4, the phrase scooping up is closest in meaning to.
Lah kita mencari kata scooping up. Scooping up itu apa sih? Sebenarnya kalau dibuat gampang ya. Scooping, kita tahu arti kata scoop, sendok. Scooping up, gini kan gerakannya seperti ini. Kita bisa mengimajinasikan konteksnya. Maka kita bisa melihat nih dari ini ada kata this action would bring the spoon into the correct position for scooping up the bite of food, menyendok makanan. Kemudian kita langsung ke possible answer-nya. Satu ada kata packing up. Itu kan tidak relevan ya. Hoisting up itu juga, messing up itu juga tidak relevan. Sebenarnya kata picking up ini lebih familiar nggak sih kepada kita tentang picking up, ngambil begitu. Maka kita harus menggunakan pengetahuan kita yang kita punya tentang oh ya scooping up, picking up itu konteksnya sama, artinya sama, tetapi hanya berbeda dalam bentuk katanya. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 5, itu tentang the word times is closest meaning to. Times ini apa sih? Kita nggak tahu nih times ini apa. Tapi di kalimat ini dijelaskan bahwa the fork kept the food against the plate more adequately and its curving tines served at the same function as the bowl of the spoon. Kita harus memahami karena kalau di sini tuh ada kata the fork. Oke, fork itu apa? Fork itu kan garpu. Kemudian setelah kata koma ada kata and its curving tines. Ada kata curving, cembung, sesuatu yang cembung. Lah itu ada curving tines. Berarti tines ini merupakan sesuatu yang cembung. Ada hubungannya dengan garpu. Maka itu kita harus mencari nih sesuatu yang berhubungan dengan kata garpu. Kemudian ada pilihan handles. Kita tidak sedang membicarakan tentang handles, tapi kita sedang membicarakan sesuatu yang cembung yang ada di bagian garpu. Nah, maka handles ini tidak relevan untuk dijadikan jawaban. Sedangkan yang selanjutnya ada kata blades. Ada kata blades. Blades itu kan pisau. Maka itu juga tidak relevan. Dari segi bentuk juga tidak relevan. Kemudian yang ada bowls, itu jelas-jelas bukan, karena tidak berhubungan dengan garpu. Itu mangkuk ya. Kemudian ada prongs. Misal kita tidak tahu arti kata prongs, maka itu bisa make sense dijadikan jawaban karena possible answer yang lain tidak masuk. Lah, maka sebenarnya prongs ini jawabannya sama. Jawabannya adalah garpu, tapi hanya kata lain dari the fork. Kemudian yang selanjutnya, soal terakhir ada the word persist is closest in meaning to. Nah, di sini ada kata persist. This American style of handling eating utensils persists to this day. Ada kata to this day. Sampai sekarang. Digunakan sampai sekarang. Nah, itu kan menunjukkan tentang kontinuitas. Jadi sesuatu yang dilakukan dari lampau hingga sekarang. Nah, ada kata traces, ada kata impresses. Kalau impresses kan jelas bukan, karena tidak digunakan untuk mengimpress. Operates bisa saja, tapi itu lebih relevan jika kita kaitkan dengan keterangan to this day. Maka itu jawabannya adalah continuous. Maka dari tipe pertanyaan seperti ini, maka apa yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian memaksimalkan vocabulary yang ada. Kemudian yang kedua, kalian mengimajinasikan serta memahami konteksnya. Kemudian yang ketiga, kalian harus teliti ya, seperti jawaban di nomor 3. Itu ada kata-kata yang mengecoh seperti food, seperti meat, tapi itu lebih dalam, lebih detail. Ternyata itu membicarakan tentang potongan. Nah, itu kita harus lebih detail. Kemudian yang keempat ada scooping up, kita harus membayangkan. Kemudian itu yang bisa kalian lakukan tentang menjawab kalimat-kalimat similar. Jadi
Jangan menggunakan keterbatasan vocab sebagai apa, oh nggak bisa nih mengerjakan. Sebenarnya kalian bisa jika kalian tahu caranya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada kata-kata as practice makes perfect. I can't but make progress. Each drawing one makes, each study one pains is a step forward. Jadi perkara TOEFL ini ya bagi saya bukan misal, oh aku bisa bahasa Inggris pasti aku dapat nilai bagus. Itu belum tentu. Karena apa? TOEFL ini perkara tentang bagaimana kalian sering berlatih, sering bertemu contoh-contoh kalimat seperti itu, misal jenis-jenis itu kalian gimana caranya. Biasakan diri kalian untuk terbiasa dengan soal-soal TOEFL ini. Mungkin pertama agak sulit ya, jadi tidak ada sesuatu yang dimulai dengan berhasil, langsung berhasil kan tidak bisa. Pertama, iya, pasti ada kendala, keterbatasan vocab dan lain-lain. Sebenarnya misal kalian keterbatasan vocab ya, kita bisa menggunakan beberapa trik-trik yang sebenarnya bisa digunakan meskipun kalian tidak tahu misal beberapa vocab. Nah, setiap kali kalian belajar itu akan menghasilkan progres. Jadi jangan pernah, saran dari saya ya pribadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah takut untuk mencoba, karena setiap usaha yang kalian akan lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan ada kemajuan di diri kalian, begitu. Gimana kalau dari Kak Tias? Untuk kalimat-kalimat terakhir. Kalimat-kalimat terakhir. Sama sih sebenarnya, garis besarnya adalah TOEFL ini nggak bisa instan gitu. Jadi kita butuh belajar, butuh berlatih gitu. Terus ya tadi ada saya singgung di awal itu learn to teach gitu. Jadi kita belajar, kita mengerjakan latihan, terus kita mengajarkan ke orang gitu. Itu bakalan nambah pemahaman kita 2 kali lipat gitu. Karena ketika kita bisa mengajarkan kepada seseorang itu berarti kita paham benar gitu. Dan kita harus tahu konsep-konsepnya gitu. Kalau misalkan di grammar itu misalkan konsep journey seperti ini, konsep subject verb ini seperti ini. Nah, kalau kita udah menguasai konsep, itu kita bakalan bisa mengerjakan apapun tipe soalnya gitu. Jadi bukan tentang hafalan, sama sekali enggak gitu. Kita nggak bisa memprediksi apa yang akan keluar di soal, tapi kalau kita udah menguasai konsep, kita terbiasa, kita udah punya kepekaan itu, kita bakalan, insya Allah kita bakalan dapat skor yang maksimal gitu, dan bisa lancar lah ngerjainnya. Jadi practice makes perfect gitu. Jadi latihan itu bakal membantu teman-teman. Gitu, oke. Sekian ya dari kami, dari saya dan Kak Vira gitu. Hari ini kita belajar tentang topik, kita belajar tentang main idea, kita belajar tentang judul, terus informasi detail, terus apalagi tadi purpose, vocabulary. Nah, itu semua adalah garis besar gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di TOEFL. Seperti itu teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Untuk mungkin kita bisa diskusi bareng, tanya apa, sharing tentang TOEFL ini, kita ada kontaknya kita gitu ya. Ini di sini ada nih. Di grup mungkin, atau misalkan mau di Instagram gitu boleh ya, di ini Safira Uswatun atau Mahanani Tias gitu. Jadi kita berharap bahwa sedikit ilmu yang kita sharingkan ke teman-teman bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman untuk meraih goal kalian dan cita-cita kalian. Mungkin mau apply kemana gitu, semoga TOEFL-nya bisa pas gitu ya, di target itu bisa ke-achieve gitu. Terima kasih banyak, selamat sore, jaga kesehatan, dan kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Tias dan juga Safira atas ilmunya. Ini bermanfaat sekali ya di pelatihan kita yang hari terakhir ini tentang reading section. Nah, ini banyak banget tips-tipsnya ini ya, mulai dari judul, kemudian cari informasi dan sebagainya ya. Terima kasih banyak.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara ini dari hari Rabu hingga hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti acara TOEFL Quiz kita besok. Itu dimulai jam 9. Nanti sesinya di TOEFL Quiz itu hanya ada grammar dan juga reading gitu ya. Jadi silahkan mengikuti kebijakannya kami rubah. Mungkin teman-teman yang baru bergabung ini tadi nggak masalah untuk ikut ya, nggak apa-apa. Tinggal nanti konfirmasi aja. Jadi besok acaranya jam 9. Dimulai seperti itu. Untuk linknya menyusul kami sampaikan di grup. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja. Jaga kesehatan. Sampai ketemu besok Sabtu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih antusiasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap dari data juga masih ada. Dari Put kalau dia mau ngamanin Balmon, tapi kayaknya Balmon di awal-awal masih terlalu